ada strategi marketing khusus. Yang aku adain cuma di sosmed aja. Oh, mulai aku dikenalin sama teman-teman. Ini kalau cari kopi ke sini caranya, ya pakai. Itu diajarin, nggak tahu aku itu. Sampai 45 derajat Celcius. Itu saya buka pagi malam, terus nggak ada tamu sama sekali. Halo Victoria Podcast, jumpa lagi. Kali ini kita di kafe, namanya kafe Ruang tamu. Ruang Tamu. Pas juga di tempat ruang tamu nih. Betul. Ini tamu, ini bisnismen bicara bisnis sambil, kalau kemarin sambil makan, ini sambil minum. Sambil kopi ya. Betul. Oke. Om panggil Om apa Mas? Om aja. Om Anton. Siap. Saya Mas aja. Oh, Mas. Saya masih muda. Saya masih mau. Masih mau. Oke. Baru kenal lagi, sama selalu baru kenal di masa baru. Dan ini perlu tahu, bisa dibilang hidden gem ya. Hidden gem ini perumahan. Di dalam perumahan tadi perjalanannya cukup masuk. Perumahan apa nih Om? Ini perumahan Dirgantara Permai. Dirgantara Permai dekat Sawah Gajah. Ya. Jadi kalau kita dari Rampa itu sebelum masuk Sawah Gajah belok kanan. Kanan itu. Belok kanan nanti terus saja, nanti masuk perumahan dan ikutin aja. Sudah masuk Google? Oh, udah ya. ada. Google apa? Kenapa di rumah? Ya, jadi memang ada historicalnya itu. Waktu itu kita ini awalnya loh, santai aja. Jadi awalnya iseng karena basically saya ini orang event, betul, bukan orang kopi, penikmat kopi. Suka jalan-jalan minum kopi sambil event. Penikmat kopi. Gitu aja. Pada saat event itu Mesti, dan apa mesti kopi. Terus ternyata kemarin kopi itu ada dampaknya. Event ini benar-benar nggak boleh ada event. Mati lah ini. Karena ada event, ada rental sound system, dan itu semua nggak boleh. Event organisasi. IO. Musik, semuanya. Pernikahan. Oh iya, wedding. Activity di luar wedding. Ini kayak ya all musik, gathering, corporate. Sampai kayak gitu. Nah, kita juga itu kan berbawa di bawah naungan JT juga ramah. Ada J Entertainment. Ya, kemarin saya di podcast juga Nah, siap sama-sama kan? Nah, itu bikin bendera baru waktu itu. Namanya bikin organisasi J Entertainment, ambil huruf J-nya J. Kami bernaung di situ event ini. Kita ada sekelompok muda yang mengemas event-event activity untuk negara activity. Nah, seperti itulah. Ini aku sendiri punya, karena ada IO, saya bikin suatu bisnis lainnya. Aku bikin sound systemnya, rental sound system. Aku kan sendiri. Aku event terus berjalan kemana-mana, ada bulan. Jatuhlah waktu itu COVID nih, 2018 November. Last time buat event sama rental. Saya bilang ke warga temannya juga, kita sudah punya negara lagi kalau itu satu sumber bisa mungkin apa ya? Kebetulan saya suka mobil. Dan di rumah sini kita siapin alat-alat manual lagi. Aslinya rumah sini tempat tinggal atau Tempat tinggal. tinggal. Jadi di sini ada meja makan, jadi itu kita siapin alat-alat kopi, kemudian IO kalau kita ngobrol event, kita bisa meeting. bikin kopi. Gitu aja. Ngawur-ngawur mau punya resep yang kita Waktu itu di sebelum jadi dari situ kita ada sebagainya. Tapi kan salah. Ngawur gitu. Asal ada ngawur saya belum tahu apa. Udah bisa posting? Enggak bisa roasting, jenis kopi aja nggak tahu. Oh, yang namanya robusta arabica di seduh model gimana nggak tahu. Udah. Kopi itu ada espresso, ada filter, kita nggak tahu apa. Pokoknya punya alat, ngawur. Asal minum kopi bergaya bisa barista.
manual. Pakai alat Masuk. Dulu masuk nyawar kita aja. nonton di YouTube atau seperti belajar di YouTube Kan sambil ngopi tuh, nonton ngopi dilihatin orang itu. Tapi nggak tahu itu harus bikin apa kita. Oh, pokoknya kayak gitu. Video di sini. Salah semua minum kopi. belum selengkap alat sekarang Belum ini. Dengan hal yang manual itu, kemudian semangat dia udah bongkar semua. Kita dengan kartu. Ulang tahun kayak gini lah gajinya. tinggalnya masih di sini. Masih di dalam sini. Itu pun semua konsep kita manual saja. Tanpa arsitek, tanpa apa. Jadilah secepat mungkin cepat operasional mobilnya, cepat jualan gitu prinsipnya. Jangan terlalu lama ini. Sebenarnya idenya sederhana. Mikir. Pemerintah mengeluarkan aturan work from home. Banyak kan kerja di dalam rumah yang nggak mungkin. Pasti kan jenuh dengan itu. Kesibukan kantor yang harus dikerja selama ini pasti itu. Saya ingat aku, walaupun dengan aturan tapi nggak boleh. Waktu itu ya. Saya menang posisi di dalam sebuah perumahan. Dan tidak boleh Mungkin tidak boleh. Makanya lapor ke lingkungan kan. Oke, gimana kalau ya selama apa? Mungkin dijawab alatnya kacau semua. Aku sini salah, ini salah. Ya pokoknya biar bener gimana saya pakai barista waktu itu. Aku nggak bisa kan? Air barista. Aku ada atur sama itu. Udah sementara saat ini juga ada. Ini udah bisa buka dipakai buat kafe. November 18 November 2020 harus minta ini buka. Ini udah masih sederhana sekali alatnya sederhana sekali. Tapi alat yang mungkin menyangkut sebuah rumah untuk satu presenting jualan ini. Tapi kita berani. Ada suatu konsep yang saya berani untuk aku yakin bisa. Aku pamit ke teman-teman tempat aku ngopi, aku ngomong itu, aku pamit ke untuk atas income. Di mana mereka sempat tanya gitu, ya di rumah kok, dan itu sesuatu biasa. Setelah mulai dengan apa sebisanya lah, tapi ternyata responnya bagus sekali, baik dari orang yang tadi itu berkombong sama yang penikmat kopi beneran. Yang tak lihat wajahnya sekarang udah di atasku salah kampun gitu. Mereka mau yang mereka respon kita ya. Apalagi yang harus disiapin? Nah itu tahun. Tapi Om mulai belajar juga. Belajar bersama saat itu saya diri kerja juga di staff. Oh iya. Enggak mau minta diajarin gitu. Ya cuma listen aja. Sambil jalan. Tapi basicnya Om memang orang seni sih. Kan dari jet Indo pertama seni itu kan. Benar di sini kan posisi bagian desain grafis. Ya desain grafis kan Om. Bisa dengar juga. Memang Om ini jantungnya jet juga nih kayaknya. Dengan masalah aja. Ya sama-sama. Gitu ya udah itu tak lirikin, tak dengerin sambil saya coba-coba. Kalau dia mereka pulang coba. Malu kalau di depan mereka semua. Gitu sambil dia baca. Gitu. Terus menerima instruksi banyak dari teman-teman masih salah bisa ini pun bisa ini tidak terima. Itu guys, jadi jangan takut belajar intinya. Oh itu, walaupun dari nol terus melakukan, yang penting perbaiki. Ya betul. Bukan sekolah nih, kalau sekolah kan kalau salah nilainya dikurangi. Dikurangi. Terus sampai sekarang saya masih belajar senang akhirnya menikmati. Ya, sudah selesai. Kata gini, kembali bisnisnya dong, Bang. Enggak. Ya, Bang, lanjut ke nyaman. Lanjut udah masuk gitu. Nah, setelah udah masuk saya bertanya, kadang itu yang dia. Awalnya kan oke, biasa orang berbisnis dari KPH gitu. Biasa ada 3 tahun pertama aja gerakan. Betul, cuma dia bisnisnya dia. Pertanyaan saya itu bisa sistemnya bertransformasi ini sudah di tahun berapa? Ini tahun ketiga, justru ini tahun ketiga di ulang tahun di 18 November kemarin. Jadi 18 November 2020 sekarang sudah 2023. Betul. Itu hari ini tidak akan melewati masa neraka ini. Yang jelas semuanya diberikan sama semuanya diikuti aja. Kalau kita berpikirnya kan ini kalau ini terlalu di kuning ya, terlalu berpikiran
profit oriented ya, sponsor yang lain. Berat. Dan membangun posisi kita sebagai hidden gem gitu. Seharusnya kalau mau mengikuti oriented bisnis itu bukannya seperti ini bisa itu. Ya udah, jual kopi yang sekiranya anak muda mereka suka yang punya tinggi. Saya baca cuma saja ya udah kita buka siapa sampai segala macam, tapi saya lebih suka dia yang spesialitinya lebih konsentrasi di kopinya lebih. Saya juga akan spesialiti kopi dan konsentrasi di kopinya lebih semakin menikmati ya kita. Dan ternyata kita lama-lama punya posisi di sini. Lama-lama punya posisi jadi tertarik bertanya. Dari bertanya kita geser tempat. Oh iya. Oke, siap. Ya, close bisa. Thank you. Ya, kita lanjut di tempat baru nih. Ini aduh. Nah, Om, tempatnya Hidden Gem ini awalnya kan oke lah dari teman-teman circle-nya Om, event-event tadi itu, teman-teman yang para event tetangga dan seterusnya ya. Akan ada masalah mereka juga udah bergeser ke tempat yang lain gitu. Apalagi kita pernah punya istilah ya, maaf ya, harganya saya lihat juga tidak terlalu mahal banget ya kan. Semakin murah suatu produk ya kan, jarang ada customer loyal ya kan. Customer itu akan cari lebih murah lagi, betul ya. Nah pertanyaannya sementara yang sampai 3 tahun ini Hidden Gem lagi bisa bertanya, oh mainnya strategi marketing apa? Aku nggak ada strategi marketing khusus. Yang aku adain cuma di sosmed aja. Itu strategi Om? IG udah, IG aja. TikTok? No, TikTok kita ada akunnya. Facebook ada. Ya. Kelanjutan dari IG kan? Ya. IG kan? Tapi aku cuma main di IG tak satu. IG pakai IG Ya punya ruang tamu tapi sendiri. Iya, maksudnya IG apa namanya? Iklan apa bisnis, IG bisnis atau Enggak IG ada. pribadi? Itu semacam IG pribadi. Terus pakai apa namanya? Konten No, IG iklan apa? IG advertise? No? Oke. Nah, Nggak pernah pakai IG? enggak. Followernya ada berapa? 5.000. Sebentar. Do, IG nggak pakai IG ad do? Enggak. Ya udah kayak IG personal gitu Saya aja. dengar juga banyak. No. Selebgram juga nggak pakai? Enggak. Konten kreator no. Konten kreator nggak pakai? Aku sendiri. Main-main sendiri. Influencer nggak pakai? Enggak pakai. Terus saya dengar katanya orang luar negeri, orang Ya mereka dari Google Business aja taunya. Oh. Setiap kali ada bule datang tak tanya gimana kamu tahu Google Business kita? berarti main Google Ad. No, Google Business itu kan terbentuk dari Google Map, otomatis. Orang yang datang-datang maka menikmati dia komen aja langsung Google Businessnya, Google Map muncul. Itu Om nyuruh atau mereka sendiri aja? Mereka sendiri, nggak minta. Berarti ujungnya kualitas ya Bro? Quality Quality sama dong. mungkin karena kami ada di tepi, kalau cuma quality tengah kota banyak yang quality juga. Price aku kalah sama yang di tengah-tengah. Yes. Tapi masalah vibe mungkin memang nggak bisa ditiru tosnya. Tapi untuk yang paling penting adalah hospitality. Jadi kita anggap semua pun siapapun anak kecil, tua, besar datang masuk ini adalah ada tamuku. Ya udah kita jamu seperti seorang tamu. Kita datang kalau lagi santai ya kita sambut dari depan. Kalau kita santai ya kita antar sampai di luar. Oh ya? Yeah. Oh, friendly hospitality-nya ya. Gitu aja. Om Kita sendiri keep kadang konteks sama mereka. baristanya atau Omnya juga? Semua. Kadang Om juga tuh ada di sini. Saya bilang kalau kita lagi sibuk di bar dan tamu pun pamit di sini ya udah teriak aja. Saya tadi dulu ya. Pak tunggu sebentar. Kita keluar, kita antar keluar. Jangan tunggu. Kayak gitulah. Supaya mereka itu merasa aku di sini benar-benar tamu, bukan seorang peminum kopi yang dibiarin minum kopi selalu suruh pulang. Konsep ruang tamu tadi. Iya, karena tamu. Mereka bukan. Oh, berarti nama tamu ruang tamu ini memang arahnya filosofi mau ke sana tuh. Awalnya karena ruangannya cuma ruang tamu aja, kita pakai ya, Iya. Waktu itu sampai besok pagi mau buka, malamnya kita belum dapat nama. Apa ya mandiri ya. Terlalu sulit ya. Sampai jam 3 malam, 3 pagi dini hari. Capek wes ini ruang tamu aja namanya. Ya udah ruang tamu. Sepakat semua.
Break dulu sebentar ya. Boleh break. Sorry. Om. Dari Jet Siap. kedatangan. Om saya lanjut Om. Oke. Tadi saking sibuknya Om nih. Ya, dari Kak Jet minta tanya. Jet Indro Pratama. Apa namanya? Strateginya cuma IG. Iya kan? Benar. Enough ya. Tadi sempat ngobrol sama beberapa tadi tamu. Kualitas Om yang mainnya. Iya. Kopinya. Iya. Jadi kembali ke konsep yang awal tadi. Kalau kita cuma mainnya sederhananya kopi. Easy. Yang penting kopi aja gitu. Kopi itu di kota banyak sekali. Orang nggak mau kesini. Ngapain juga jauh-jauh sama-sama 2000 kesini kota aja rame-rame kan gitu. Kopi yang gambarnya kapal itu ya. Nggak boleh berbrand. Kita beli aja. Nggak boleh berbrand. Iya. Saya bermain pada kualitas kopi ya. Berpikir itu apa? Itu lagi kalau kita nggak menyuguhkan sesuatu yang unik, yang fashionnya sederhana, aku tahu dengan pasar tengah-kota. Pola pikirnya sama seperti kemarin di Pratama ya. Something yang punya karakter. Betul, kayak gitu. Mungkin karena sudah tergembleng digit kayak Tergembleng gitu. gitu. Digitnya 30 tahun lebih ya. Iya. Gitu. Suka milih barang. Akhirnya di sini juga gitu, Plak. Tanpa nggak terasa itu ada edukasi ke Prinsip secara secara bisnisnya Om. Terus dan ternyata saya pikir sulit untuk bermain seperti digit di kopi ya. Ternyata mudah. Oh ya, aku main gitu aja, lebih kepada suatu yang kualitas gitu. Modal juga Om. Pasti. Jadi kalau aku mau segelas profit 50%, mending yang kayak di sana, tapi aku sini 25%, 10% ya sekilas ya. Tapi kan aku punya brand posisi, punya karakter. betul. Dan alhamdulillah diakui. Hunting bro, Om hunting itu Iya. kopi yang green. Ada satu konsep awal sebenarnya, tapi ini gimana ya? Kenapa? Jadi gini, awal kita buka waktu itu cuma berpikir, ada yang nanya, bisnisnya roasting ke siapa? Saya saat itu juga bingung, apa itu roasting? Kopi ada istilah roasting enggak lagi? Roasting mah roasting komika ya. Dia bilang, ini yang goreng tapi saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh. Sempat kaget teman-teman yang tanya, kenapa? Ya sini ada suatu brand besar yang aku gendong dia. Dan nama itu cukup mengangkat nama kopiku nanti. Jadi aku gendong ke salah satu brand kopi besar. Nah ini kalau aku nyebut boleh nggak ya tapi ya? Boleh dong. Boleh ya. Jadi gini, di tahun pertama aku buka, saya ngambil isi market, jadi isi simple konsep marketing yang nggak perlu berbelit-belit terlalu berpikir sesuatu yang enggak. Karena aku gendong brand besar, aku akan tinggal terbang aja, karena dia sudah terbang duluan, ya kan? Aku ambillah tanah merah, ya kan? Winston, kafe tanah merah. Dia brand besar banget. Kalau orang penyuka kopi mungkin Ya, katakan udah boleh kita bilang kalau ada Starbucks, ada Espresso, dia tanah merah boleh lah, ada nama ya. Gitu bro ya, aku boleh nyebut gitu ya. Tanah merah ini dia punya brand besar, posisinya di Papua. Bukan. Jadi dia kalau searching dari tanah merah gitu ya, kuat banget brandnya. Malah aku searching simple aja. Siapa sih yang berani datangin tanah merah segitu banyak volume? Ternyata cuma satu pack. Ini buat taruh di tempat udah tanah merah brand. Di situ ternyata aku dapat customernya dapat terus sisi aku nggak terlalu capek harus hire yang tadi tanya pakai apa content creator, pakai selebgram, tak penting, influencer nggak penting. Mau datang, mau konten silahkan, di tag alhamdulillah, tak bilang gitu kan. Saya nggak menuntut ke mereka sama sekali, nggak. Yang tak gendong suatu brand yang secara roastery-nya, secara konsep kopinya, secara konsep kafenya itu ya gede banget. Dan tak lihat nggak ada kafenya di sini di Malang. Itu tanah merah itu Nasional. Brand kopi atau brand kafenya? Brand kafe sama kopi. Dia punya brand sendiri kopinya. Gede banget. Dia pernah ada di Singapura juga kalau nggak salah cabang, salah satu. Lupa. Aku gendong dia. Tak pasang semua tanah merah di sini.
sempat dibilang sok-sok, oh mereka nggak bisa baca konsep marketing, dan aku nggak perlu berdebat dengan mereka seperti itu ya toh. Oh ini aku pinginnya gendong ikut terbang kan gitu aja, langsung buruk lah, langsung Garuda, nggak perlu yang gitu-gitu ya, gitu. Betul. Strategi yang benar ini. Akhirnya yang Surabaya pada datang ya. Kalau zaman sekarang bilang pansos, Tapi ikut aja yang sudah kan gitu ya. Nah, gendong dia. Sampai Tanah Merah itu nggak tahu something gimana, mereka bertanya pertama waktu itu sedikit, sebulan cuma berapa kilo karena loadnya dikit, tapi di 2-3 bulan pertama itu lepas 3 bulan pertama serem aku loadingnya tiap 2 minggu wajib datang, nggak boleh nggak datang, kirim terus. Pandemi Tanah Merah dan tak kerjain pakai Ropres. Di luar bicara kopi nih sempat kena kopi yang itu apa setelahnya kopi Delta. Bukan. Omikron ya? Iya, 2022. Oh, ya sudah. Itu cuma seminggu selesai. Itu sini ramai. Jadi mereka itu ini keluar dari konsep ada tahu nih. Konsep bicara konsep dulu. Di luar bicara konsep. Nanti aja. Jadi gitu, aku ikut Tanah Merah. Sampai Surabaya bilang, oh di sini aja, oh cabangnya Tanah Merah di sini tuh. Sampai mereka itu begitu semua. Apa? Cabang Tanah Merah di sini tuh. Spek-speknya buat aroma ruangan sudah aroma kopi tapi Tanah Merah tulisannya. Ini sebenarnya Tanah Merah menuntut ke atas. Kalah dia brand besar. Iya. Diuntungkan dengan tak bisnisnya kan. Iya. Akhirnya yang setelah 3 bulan itu per 2 minggu wajib datang. Kirim terus, nggak boleh telat. Karena flow-nya udah mau naik terus. Terus suatu ketika ada, nggak tahu ini mereka memang konsep atau iseng pengen lihat, penasaran, salah satu orang-orang Tanah Merahnya mainlah di sini dia. Goes awal. Ternyata adik kelasku di Malang, dia kerja di Tanah Merah. Tanah Merah itu di Jakarta. Dia di Jakarta. Dia liatin semua, aku prosesnya diliatin. Dia cuma mau ngopi gitu. Gak bilang kalau kerja Tanah Merah itu. Oh, belum bilang tuh. Belum. Aku tanyanya arahnya ke sana terus. Oh, Mas, kok tahu detail banget tentang Tanah Merah? Nah, dia bilang, ya itu dari Tanah Merah terus ternyata. Loh sampai seperti itu kita ya. Ya udah, oke. Yes, seperti itu. Tahun pertama, tapi tak bilang ke dia juga. Enggak selamanya nanti. Setelah aku sudah proper dan paham tentang kopi, ya aku kan bermain sendiri. Nah, aku harus punya satu permainan sendiri lah gitu, yang bisa tak nikmati bareng-bareng. Punya karakter sendiri. Ya seperti sekarang. Tapi di situ aku selektif banget terhadap kopi, selektif banget. Sebatas kemampuan dan pengetahuan. Berarti hunting kopi-kopi. Aku kopi teman-teman ini. Di mana aja huntingnya? Aku cuma dari. Biasanya kan tahunya di Dampit. Kalau dompet kan Robusta ya. Oh, tapi itu Robusta. Dominan Robusta. Kalau aku kan bermain Arabica di sini. Oh, di sini Arabica. Banyak dari luar. Arabica itu kalau nggak salah lebih banyak flavornya. Ya betul. Lebih daripada Robustanya. Flavornya lebih kuat. Flavor Robusta. Kecut-kecutnya Arabica. Nah, gitu. Dari situ aku kenalan banyak. Kopi Flores? Pernah. Ada tadi Flores Bajawa terus. Seorang sana. Adik. Oh ya. Flores Bajawa itu pernah bikin rame di sini. Manggarai? Waktu itu Bajawa iya waktu itu ya. Lupa. Pernah bikin rame Flores Bajawa. Jadi gini. Bikin rame maksudnya? Seru itu. Di tahun pertama itu. Oh, jadi salah saya ngaku-ngaku nih. Di tahun kedua. Iya. Jadi setelah aku harus nyiapin mesin-mesin ini karena barista itu bukan barista. Ya, mereka semua minta harus ada mesin atau karena belinya udah tinggi. Ya lah, jadi mereka bilang pelan-pelan tapi kita siapin yang proper ya. Enggak usah nanggung langsung. Lagi kena konsep jet karena sekalian gitu, kalau enggak dulu banyak karena konsepnya jet selalu barangnya. Nah itu mulai aku dikenalin sama teman-teman. Ini kalau dari kopi ke sini caranya, ya kopi itu diajarin, nggak tahu aku sama teman-teman barista itu. Ini di sini lah, buka ini, buka ini. Oh, ya tanyain lah Flores Bajawa. Itu aku blend, espressonya aku blend dengan apa ya, beans Indonesia juga lain lagi. Aku blend dan benar-benar rasanya fruitynya banget, strawberry. Sampai orang Surabaya itu bolak-balik ke sini terus. Orang-orang kafe-kafe, beberapa kafe itu ngajak headbar-headbarnya untuk ngicipin di sini kopi cappuccino yang dikerjakan tuh apa cara banyak maksudnya mas, saya nggak ngerti fruitinya banyak ya, flavornya itu lebih kuat gitu ya. Kopi-kopi ini kan rasanya kadang teman-teman banyak bermain klasik gitu ya. Dan di tempatku ini aku kalau bisa flavor taste note-nya itu harus
ada lah, fruity-nya ada, sweet-nya ada, manisnya ada. Nah, itu yang tak tekankan di sini sampai akhirnya di luar kan terkenal kalau di luar tahu pasti mereka itu anaerobik ini, nah, gitu. Pokoknya karakter itulah. Afron baca Jawa Selatan dibilang sampai ini dikasih sirup strawberry ya cappuccino-nya. Sirup, tak bilang gitu. Cappuccino pakai sirup. Katanya tuh pakai sirup. Ini kamu ini asli operasionalnya om. Ya itulah mereka sampai Flores Jawa salah satu jadi momentum di sini sampai beberapa kafe itu minta supply dong roastingannya. Orang itu maksudnya akhirnya orang jadi penasaran ke sini. Bener-bener fruity rasa strawberry itu ada di cappuccino-nya, ada dibikinnya pakai sirup, pakai simple sirup gitu. Enggak ini asli sampai duduk sini lihat ini prosesnya bikin. Nah ini udah jadi diminum lagi. Iya beneran om supply dong. Nggak berani karena kita masih belajar lagi. Nanti kalau feel gimana kita roasting ke tempat orang ini numpang gitu. Oke. Ya seperti itu. Itu sensasi Flores Jawa di sini. Selain Flores Jawa, banyak. Aceh ini Papua. Papua aja belum ya? Belum masuk sini ya? Oh kemarin sempat ya? Sempat tuh. Aku tesnya Papua juga. Apa itu namanya waktu itu ya lupa aku. Paling jauh gimana? Paling jauh tes dari kopi mana? Ya Papua ini. Papua ya? Terjauh. Oh masih di lokal aja. Iya Indonesia aja. Saya memang Kopi itu punya. memang Indonesia ya? No, Saya jadi baru- gini. Untuk kopi itu aku bisa dua. Saya dengar benar ya, penyuka kopi itu Italia, tapi sebenarnya mereka bukan penghasil kopi. Maybe yes, maybe no. Karena lebih banyak kan dari Panama Colombia ya. Iya, bukan. Jadi kopi itu tak bisa kan ada dua tuh, espresso sama filter. Kalau yang espresso saya wajib kopi Indonesia. Apapun deh, aku mampu beli kopi luar negeri, tetap saya lebih suka Indonesia. Karena satu case di situ memang bisa dimainkan dan dirasakan. Tapi di kopi filter aku banyak full bermain kompetisi dari luar negeri. Itu kopi-kopi yang Om hunting itu Om datang ke tempat ke daerah itu. No, ada source khusus yang saya kita kalau beli aja gitu. Tapi kompetisi series selalu tak siapin aja. Yang rare lah ya, yang David jarang main. jarang karena dia robusta ya. Robusta ya. Aku nggak bisa memasukkan robusta ke sini. Sebenarnya sempat kejadian sih tapi turis dari Jepang. Dia minta, ini robusta aja bang. Sorry. Tapi dia bisa nggak kamu menghasilkan kopi arabica kamu setinggi robusta itu? Nggak bisa, saya langsung bilang gitu. Tapi mendekati dia. Terus lebih bisa Coba dikasih. tak kerjain dengan sistem. Jadi ada satu proses manual dulu itu dengan sistem droplet tetesan air dingin terhadap kopi. Jadi Segitu Om sudah belajar ya. jadi air dingin diteteskan pelan-pelan di atasnya kopi itu dengan waktu tertentu, nggak boleh over. Dengan es dan lemon dia akan netes. Ekstraksinya ini hampir natural klasik mendekati si robusta dan mereka suka. Sampai dia minta, bikinkan lagi aku. Om ini itu Om buat sendiri, Buat sendiri. bukan bukan Sistem Om. alatnya kita beli. Iya, yang melakukan itu Om Aku sendiri. sendiri. Teman-teman malah nggak bisa barista. Udah kalau sampai ke sistem cold lemon drip, mesti harus saya yang kerjakan. Emang orang seni mau belajar baru tempat. Kan itu ngatur timer tetesan air sama waktu gitu, bisa dicepetin lagi, dikurangin lagi gitu aja, main sampai waktunya pas, seperti. Dan itu ya klasik banget, mendekati robusta ya. Robusta itu rasanya Kan dia lebih banyak flavornya arah apa ya? nggak terlalu kecut. Nggak, Pasti ada nggak asam. kecut, ada asamnya. Kalau kita ngomong simpelnya sih, Simpelnya itu. orang ngomong bitter pahit gitu ya. Tapi iya, dia pahit. kuat lah ya. Iya. Tapi kalau robusta yang ada sih robusta baru-baru sekarang ini ditemukan teman-teman experience baru dari prosesor sama roastery itu ada fine robusta juga. Robusta yang mendekati rasa-rasa rasa arabica. Tetapi dia nggak bisa sustain lama setelah diseduh. Cepat hilang saja kembali ke robusta. Kembali ke robusta. Nah, gitu. Dan orang sana tuh minum tuh kopi tuh sebenarnya nggak pakai gula. Betul. Biar lebih rasa flavornya terasa banget. Saya dapat kopi dari Jepang waktu adik pulang dari Jepang. Kopinya CEO-nya Indonesia nomor 1 itu Sumatera. Yang roasting mereka di Jepang. Blue Bottle.
Om tak beliin, Mas tak beliin kopi Jepang, dibutuh sama dia. Oh kopi Sumatera Mas, coba wes gak apa. Ya sampai sini roastingnya gelap banget kayak robusta gitu. Wah ini sim-sim sama robusta ini nanti rasanya. Tapi ya memang mereka suka minum gitu ya. Iya, biasanya yang pahit-pahit. Dan ini harganya pasti karena ini barang kualitas, harganya juga pasti. Ya memang mereka kadang kaget sama price kita. Saya merasa harga saya di sini udah mahal banget di Malang untuk penikmat kopi. Malah mah beda dong, $1 aja mereka. Iya. Ya sampai gitu. Terus kartu kreditnya udah nggak suka kamu gitu. Aduh ya tetap lagi sesuai harga. Pembayaran tidak harus cash ya, debit bisa nih. Debit. Gitu. Oh siap. Waduh banyak nih. Oh ya itu dari teman-teman barista kita berkompetisi. Oh yang tadi saya lihat itu ada. Tapi nanti di shoot juga ya? Lokal lah, kompetisi lokal dulu. Karena memang untuk berkompetisi setingkat nasional berat, eventnya bukan main. Dan kita butuh orang yang benar-benar saling ya antara owner, barista sama coachnya. Gak mungkin ownernya. Buat event gitu ceritanya? Atau mereka ikut lomba? Event di luar. Oh. Ya banyak event kopi juga dijalani di sini juga. Support mereka untuk ikut. Ya. Ini berarti karyawan yang dari awal sampai sekarang masih. Kebetulan yang sore ini ya. Jadi ini gini, yang pertama kali dia tuh tamu di tahun pertama. Bulan-bulan pertama dia sebagai tamu. Setelah itu dia ingin belajar, mau kita rekrut hanya sebagai helper aja, terus sampai dia belajar manual dulu pakai espresso, masih belum bisa sama kayak persis sama kita, tahu apa dia coba tekunin, sekarang dia bisa semua. Jadi kalau orang fokus tekuni pasti jadi. Dan Om, ini terakhir saya mau nanya, tadi sempat bilang bahwa pada saat proses untuk menuju sampai di titik ini kan pasti dari awalnya dari orang sekitar yang dulu pastinya. Om tadi bilang dengan kualitas yang masih profitnya tidak terlalu besar kan. Nah, tapi tentu dibandingkan apa kita untuk cost produksi bayar selama ini sempat ada di titik. Jadi gini, ada atau minus. Jadi di selama 3 tahun ini nggak mungkin sesuatu bisnis itu akan terus. Yes, ya. Peak terus. Nah, saya pernah alami yang suatu drop itu cuman paling berat ya. Paling berat itu kemarin waktu suhu naik tinggi, udara ruang Indonesia Malang panas sampai 45 derajat Celcius. Itu saya buka pagi malam plus nggak ada tamu sama sekali. Karena konsep kita outdoor. Kalau di sini sampai padahal sudah lumayan nih ya, pohon-pohon ini Pak. Tamu itu masuk, Mas, cek dulu. Betah nggak? Kalau nggak betah jangan take away aja Pak. Itu mereka nggak mau. Yang mereka cari memang malam pun kita berharap mereka datang karena malam masih puas banget kan? Iya betul. Nah, itu sudah kita heads up sebulan tadi. Terus ada sebelumnya itu si bulan-bulan Agustus nggak tahu kenapa semua ngeluh juga seluruh kafe malam sepi juga turun ya, bukan sepi turun drop jauh di Agustus waktu. Apa yang Om lakukan? Waktu itu bukan kita cari dulu penyebabnya karena memang ternyata waktu itu awal kali di mana perjalanan luar kota baik udara, darat, kereta api mulai dihapus semua bebas, tidak perlu pakai yang namanya vaksin segala macam regulasi. Itu mahasiswa bisa pulang semua. Malang seluruh hilang langsung. Iya betul. Mereka pada pulang, kesempatan pulang. Nah itu drop. Bukan drop banget, masih bisa dinikmati. Iya. Tapi yang panas kemarin itu benar-benar kita ya udah kita pasrah aja kondisi yang kayak gini. Yang ramai kan yang kafe-kafe yang full AC gitu. Bukan malah kita buat varian produk kopi yang ada esnya. Sudah ada, tapi itu tidak bisa menginterupsi kondisi panas gitu. Ya mereka karena juga butuh kenyamanan tempat ya. Betul. Tapi Om, apa yang Om lakukan? Tetap bertahan dan bertahan. Gitu aja. Dan aku nggak menghentikan yang namanya stop ya udah pulang semua. Aku juga surat juga enggak open buka. Terus melangkah walau tertatih, asal tidak berhenti. Tuh. Keren. Karena kopi ya kita sendiri kita experience, kita cari explore lagi gitu. Waduh, terima kasih Om. Ini banyak insight yang kita dapat ya Om. Sukses selalu. Tapi oh ya terakhir, event masih buka? Event udah jalan. Kemarin kita ngerjain 2 event besar, 15-16 karena. Jadi Om ini juga punya
ya seperti sebelum kafe ini ya, Om punya event usaha organizer selain udah advertising juga usaha promoter musik. Promotor jadi kalau event organizer mungkin juga bukan, tapi Iya, aku cuman support produk event. Jadi misalkan nih kayak kemarin ulang tahunnya Bank BRI, Oh iya. aku support sound systemnya, Ini masuk ke suruh dalam ulang sama tahun. konsepnya kita bantu-bantu sedikit mereka masukkan ke. Ulang tahun Kusan coba saya pancing-pancing. Ayo siap. So, Di luar ini aja kita diskusi. gitu. Oke guys, terima kasih sekali Om, sukses Thank you, selalu. Om. Kita doakan terus bisnis Om dan Ya. semua segala bisa lancar semuanya. Yang pasti juga sehat selalu. Siap. Thank you. Terima kasih Om. Terima kasih, sukses. Sehat. Oke guys, terima kasih. Jumpa lagi di podcast berikutnya, kita bisnismen di tempat-tempat yang baru.